Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok di balik pengoboman Candi Borobudur. Bom Candi Borobudur adalah peristiwa pengoboman peninggalan bersejarah Candi Borobudur dari dinasti Syailendra yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada hari Senin 21 Januari 1985. Peristiwa teror ini adalah peristiwa terorisme bermotif jihad kedua yang menimpa Indonesia. Yang pertama setelah pembajakan pesawat Garuda DC-9 Yolka oleh anggota Komando Jihad pada 1981. Beberapa ledakan yang cukup dahsyat menghancurkan 9 stupa pada candi peninggalan dinasti Syailendra itu. Otak peristiwa pengoboman ini disebut sebagai Ibrahim alias Muhammad Jawad alias Kresna, yang oleh kepolisian penyelidik peristiwa pengoboman ini disebut sebagai dalang pengoboman. Walaupun begitu, sosok Muhammad Jawad, otak peristiwa peledakan Candi Borobudur ini masih belum ditemukan dan belum berhasil diringkus oleh kepolisian Indonesia hingga saat ini. Setelah penyelidikan, polisi Indonesia menangkap dua bersaudara, yaitu Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Husain bin Ali Al-Habsyi, yang dituding sebagai pelaku peledakan Candi Borobudur ini. Dalam persidangan kasus ini, jaksa menuduh bahwa tindakan pengoboman terhadap Candi Borobudur merupakan aksi balas dendam Abdul Qadir dan kawan-kawannya terhadap peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984 yang menewaskan puluhan nyawa pemeluk agama Islam. Abdul Qadir membenarkan motif peledakan itu sebagai ungkapan ketidakpuasannya atas peristiwa berdarah tersebut. Namun, keterangan itu kemudian diragukan karena sosok Muhammad Jawad atau Ibrahim yang disebut Husain sebagai dalangnya kemudian tidak pernah ditemukan oleh kepolisian. Menurut pengakuan, Abdul Qadir mengaku dia tidak mengetahui rencana pengoboman tersebut. Dia dan 3 kawan lainnya pada awalnya hanya sekedar diajak oleh Muhammad Jawad untuk berkemah di Candi Borobudur, sebelum kemudian dibujuk oleh Muhammad Jawad untuk mengebom candi bersejarah di Nusantara tersebut. Sebagai pelaku di lapangan, Abdul Qadir bukanlah orang yang profesional karena dia mengaku bahwa dia tidak mengetahui seluk-beluk teknikal sebuah bom dan hanya mengiyakan bujukan Ibrahim rekannya. Setelah menyetujui bujukan Ibrahim, mereka kemudian diberi sejumlah bom waktu rakitan yang telah dirakit secara sempurna. Menurut pengakuannya, Ibrahim adalah orang yang merakit bom-bom tersebut. Bahan bom terbuat dari trinitrotoluena atau TNT dengan tipe batangan PE808 atau tipe produksi Dahana. Tiap bom rakitan terdiri dari 2 batang dinamit yang diselipkan dengan selotip. Abdul Qadir dan pelaku yang lainnya kemudian hanya tinggal memasangnya di setiap stupa dan menekan tombol berupa tombol arloji untuk mengaktifkan bom waktu tersebut. Abdul Qadir kemudian divonis oleh Pengadilan Negeri Malang dengan hukuman penjara 20 tahun setelah terbukti sebagai pelaku peledakan itu. Kakak Abdul Qadir, Husain bin Ali Al-Habsyi, kemudian dihukum penjara seumur hidup di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru, Malang. Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi memperoleh remisi dari Presiden Republik Indonesia setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara, dan Husain bin Ali Al-Habsyi kemudian mendapat garasi dari Presiden B.J. Habibie pada 20 Maret tahun 1999. Husain sampai sekarang menolak tuduhan atas keterlibatannya dalam peledakan Borobudur dan menuding Muhammad Jawad sebagai dalang peristiwa tersebut.
Husain mengakui bahwa memang benar dia mengelola majelis taklim. Pengajiannya pun diisi ustadz dari berbagai kalangan, mulai dari Nahdlatul Ulama sampai Muhammadiyah. Namun, Husain secara tegas menolak disebut terlibat dalam pengoboman Borobudur. Menurut Husain, pengoboman Borobudur digagas oleh seorang yang bernama Muhammad Jawad alias Ibrahim alias Kresna. Dia adalah salah satu ustadz di majelis taklim Husain. Pembicaraan Kresna dengan para anggota majelis taklim diakui Husain tidak melulu soal keagamaan, tetapi juga persoalan kemutakhiran yang sedang dihadapi umat Islam, termasuk soal tragedi Tanjung Priuk. Anak-anak itu terpengaruh. Mereka tertarik kepadanya karena memang orangnya jenius. Ternyata dia punya rencana-rencana peledakan yang justru baru saya ketahui setelah terjadi. Adik saya sendiri terkagum-kagum dan ikut dalam peledakan itu, ujar Husain. Menurut Husain, penangkapannya hanya sebagai dalih bagi pemerintah bahwa mereka sudah menciduk pelakunya. Husain merasa bahwa dirinya ditangkap karena terlalu keras mengkritik kebijakan Presiden Soeharto. Muhammad Jawad pun sampai sekarang gagal ditangkap dan masih menjadi misteri. Presiden Soeharto menanggapi ledakan di Borobudur itu dengan mengatakan bahwa para pengobom adalah orang yang tidak memiliki kebanggaan nasional, karena Borobudur merupakan monumen bangsa yang bahkan telah menjadi warisan budaya dunia. Namun sulit untuk tidak mengaitkan Borobudur ini dengan kebijakan politik Presiden Soeharto dan serentetan ledakan yang terjadi selama 1 semester sebelum dan beberapa bulan setelahnya. Pada 4 Oktober tahun 1984, bom meledak di sejumlah kantor cabang Bank Sentral Asia atau BCA di Jakarta. Bom pertama meledak di BCA cabang Pacenoan, Jakarta Barat. Tidak lama setelah itu, 2 kantor cabang BCA lainnya juga dibom. Keduanya masing-masing diletakkan di Jalan Gajah Mada dan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Panglima ABRI sekaligus Pangko Kamtib, Leonardus Beni Murdani, bergegas menahan diri dari sejumlah orang yang diduga terlibat, antara lain Melta Hasim, Tasrif Tausikal, Edi Ramli, dan Hasnul Arifin. Mereka dicap sebagai kelompok ekstrem kanan. Namun meskipun begitu, pada akhirnya Abdul Qadir tetap ditetapkan sebagai pelakunya.